Susah iblis itu diajak diskusi berakal. Enggak, saya bertanya samamu. Kamu mengakui tidak bahwa Yesaya itu bahasa Ibrani? Mengakui. Nah, sekarang Ibraninya di situ apa? Oke, sekarang saya mau bertanya, kamu mengakui nggak kalau kamu nggak punya sertifikat kalian bahasa Ibrani? Saya akui, saya cuma bertanya di situ. Ibrani atau bukan? Kamu on cam, mana saya tidak perlu itu, bro. Jangan cari itu, jangan jadikan itu alasan. Kamu terlalu sombong, seolah kamu lebih bisa bahasa Ibrani daripada tim LAI. Saya tidak mengatakan saya lebih hebat. Saya cuma bertanya, apakah Yesaya itu aslinya Ibrani? Betul atau betul? Betul. Bisa bahasa Ibrani enggak? Kamu saya tidak bisa bahasa Ibrani. Bukan masalah bisa atau kenapa kamu komentari tafsiran ini? Kenapa kamu komentari? Bahlul, anak setan. Ini kan bahasa Ibrani. Jadi supaya kita tahu apa terjemahan aslinya, kita tengok aslinya. Astagfirullahaladzim. Kok malah tanya identitas, legalitas? Apa sih ini orang? Kita kan mencari kebenaran ini. Yang kita tanya, apakah Yesaya ini menggunakan bahasa Ibrani? Kalau mengatakan iya, kalau engkau sudah mengakui, kalau kamu sudah mengakui bahasa Ibrani, kalau kamu sudah mengakui bahasa Ibrani, tolong. Ya sudah, Edis, kau akui tidak bahwa Yesaya 45 kau berani nggak ngadepin saya? Kau berani nggak diskusi sama saya? Berani, Edis. Kenapa dibisukan? Edis, berani. Diam dulu, Edis. Berani, Edis. Enggak. Sekarang kau akui tidak? Yesaya 45 nomor 7. Bahlul. Masa dibisukan? Yesaya 45 nomor 7 kau akui enggak? Lihat nih, saya datang ke rumah kalian bisukan kenapa? Saya jambak, Dis. Bukan kau minta naik, kau nggak minta naik, kau jambak. Iya. Kenapa kalau saya naik kok dibisukan? Saya tanya. Udah sekarang ini aja. Kalau atur waktunya diskusi 1 lawan 1 berani nggak? Yesaya 45 nomor 7 itu kau diskusi 1 lawan 1 berani nggak? Ayo pakai waktu berani nggak? Bahlul, ngapain kau datang sini ngatur-ngatur Bahlul? Nanti ngapain kau ngatur-ngatur di sini? Ini sementara berlangsung perdiskusian. Yesaya 45 nomor 7 Ibrani atau bukan? Kenapa kalian kasih turun coba? Nenekmu kiper, Paulus kau naikkan ke sini. Yang penting mau diskusi sehat. Yesaya 45 nomor 7 ini itu bahasa Ibrani atau bukan? Itu sebagai bukti. Ada berapa takut? Edis itu dijambak, bukan dia anak sendiri. Paham? Kenapa diturunkan? Ya karena udah ditanya sama Bang Zumat, tapi pertanyaannya itu aja. Saya bertanya, dia kan ngajak. Saya bertanya lu. Yesaya 45 nomor 7 itu Ibrani atau bukan? Kalau Ibrani, tunjukkan Ibraninya di situ kata apa yang muncul? Berani. Astagfirullahaladzim. Ngoceh aja, bingung aku ya. Kenapa kalau ditanya tuh ngoceh? Bukan jawab. Lagi aku nengok kalian, nggak berani kalian diskusi. Yesaya 45 nomor 7 itu Ibrani atau bahasa Indonesia? Nggak berani. Itu tadi saya sudah jelaskan, Zuma. Nggak berani mulu. Nggak berani apa, bro? Nggak berani apa? Gue tanya, nggak berani apa? Bang Zuma nggak berani diskusi. Itu tadi siapa diskusi? Sama siapa? Ini ngajak diskusi kalian. Edis TV. Loh, Edis tadi dijambak ke sini. Enggak, bukan begitu. Edis itu menghujat. Ketika Zuma tahu dan dia di luar negeri, tujuannya menghujat. Dia di luar negeri, kalau ada apa-apa dia bebas. Gitu. Kalau mau offline berani nggak? Offline dengan saya berani nggak? Saya biayai dia. Berani nggak? Berani nggak? Saya yang biayai langsung. Ketemu di Jakarta, tempat netral. Berani nggak? Dia itu penghujat, dia itu penghujat. Ketemu di Singapura, kamu berani merusak? Berani. Mau di Singapura juga berani. Itu dia mau merusak persatuan bangsa kita. Jangan diikuti tuh orang di luar negeri dia, jangan. Sekarang pertanyaan saya, Yesaya 45 nomor 7 itu Ibrani atau bukan? Saya tanya samamu, mana sertifikat bukti kemampuan berbahasa? Saya tidak perlu. Kenapa lari ke situ? Cuma udah akui nggak ada. Sekarang ditanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu bilang kan terjemahannya kan nggak seperti itu. Bukan, mungkin benar. Oke lah, mungkin benar. Tolong tunjukkan original teksnya coba. Kemampuan berbahasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udahlah, kamu turun lah bro. Kamu turun aja. Nggak ada kamu yang ke gereja. Matilah dalam keadaanmu seperti binatang selama-lamanya. Nggak apa-apa.
Saya sudah berusaha membuat kau jadi waras. Saya berusaha membuat kau sehat, membuat kau waras dari kegilaanmu. Kamu nggak mau, ya sudah. Ngapain saya harus bertahan? Lu bukan anak gue kok. Lu bukan adik gue. Lu mau masuk neraka selama-lamanya, ya silakan. Tugas saya udah selesai. Dibilang tunjukkan original teksnya. Jangan. Karena kalau muncul original teksnya, ketahuan kalau Tuhan menciptakan kejahatan. Bahlul. Bagaimana mungkin malaikat jatuh kepada sesuatu kondisi jahat kalau Tuhan tidak menciptakan potensi jahat? Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Sehingga manusia itu bisa merasakan sedih, merasakan riang, gembira. Karena Tuhan menciptakan semuanya. Ini malah Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Lalu yang menciptakan kejahatan siapa? Ada pencipta lain selain Tuhan? Bahlul. Dia itu mengakui ya kan, zaman dulunya itu adalah Ibrani, tapi dia tidak mau mengakui isinya gitu loh Bang Zuma. Dia nggak mau mengakui isinya. Itu tabiat setan itu. Kan gampang, mudah toh. Bang Zuma mengatakan bahwa itu dari bahasa Ibrani. Iya, apa isinya? Simpel kan? Pertanyaannya kan gitu. Supaya kita tahu aslinya apa artinya. Kan gitu. Malah ditanyaan masalah sertifikasi Bang Zuma, legalitas Bang Zuma bisa bahasa Ibrani. Urusannya apa? Sekarang kau baca, nggak usah ya namanya. Gua baca bahasa Ibrani nggak perlu harus ada legalitasnya. Kan aneh. Iya, kecuali mengaku pakar, kayak Edis tuh mengaku pakar. Kalau mengaku pakar baru harus ada sertifikat dong. Ini lucu. Edis yang dijambak, ya kan? Kesannya kayak dia yang mau naik. Lu juga aneh-aneh aja sih Jul, pakai ngejambak si Edis. Dia goreng. Tapi kita maklumi aja Aki, udah tinggal yang sakit-sakit apa kurang gizi Aki. Sakit sampar, kurap, panu. Sampar Paulus dong. Iya, epilepsi. Tinggal yang gitu-gitu lagi. Sampar itu penyakit apa sih? Pes. Sakit perut. Oh. Bukan tipes, pes dia. Yang dari apa? Dari tikus ya. Paulus kok dibilang penyakitnya kayak gitu? Ya memang itu ada ini Aki. Ada masa-masanya itu jadi sejarah kelam penyakit sampar itu. Oh, gara-gara kucing di pantai. Ya kayak Black Death gitu, kayak kematian hitam gitu. Tapi waktu itu kan mereka punya roh yang bisa menyembuhkan. Nggak ada KKR waktu itu. Ada itu nyembuhinnya di Pasung itu kalau nggak salah. Bukan suruh Eus. Enggak ada minum-minum obat, di Pasung aja udah cukup. Ya kan digorengkan sama Edis TV. Host takut naikkan Edis TV. Lah tadi dijambak, tapi dikasih pertanyaan sama Bang Zuma, ngomongnya berani nggak 1 lawan 1? Berani nggak 1 lawan 1? Kan pertanyaannya begitu-begitu mulu. Iya, zaman dulu Edis masih mending ya. Sejak di luar negeri jadi kayak gini. Waktu di Indonesia masih mending dia, guys. Sejak di luar negeri jadi ya mentang-mentang bebas berhujat. Ya, kalau kita kan nggak boleh. Jadinya senang. Kayaknya tuh udah kayak yang pinter lo, Dis. Gaya lu, aduh dari zaman dulu tuh kagak berubah lu. Kayak gaya yang sok pinter kau. Kalau mau, apa namanya, suruh ketemu mau nggak? Nggak mau toh? Tanya apa, jawabnya apa? Ada Ginting, gimana Ginting? Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim lagi nyimak dulu aja Bang. Oke, gue turunin Bang ya. Boleh, siap Bang. Oke, kita nyari Oten lagi. Hanzo, gimana kabar? Hanzo. Assalamualaikum. Halo. Oh, ini Hanzo beda ya? Ini Hanzo Muslim. Dan itu Jordan udah naik, kenapa turun lagi? Saya tahu. Hanzo. Oh, Hanzo ini Muslim loh. Aku pikir ini Hanzo yang... Enggak, kalau itu nggak pakai nama Hanzo lagi kayaknya dia. Ya, ini ada Eva Mariam yang dari tadi komplain-komplain di live chat juga. Kenapa Bang? Bu. Halo Bu Eva Mariam. Ya. Ini typing doang. Bingung aku lihat Bani typing. Oke, kita coba lihat Christine Solikati. Edis mah beraninya mentang-mentang di luar negeri.
Itu pun lagi nyari duit untuk bayar kontrakan ya. Kemarin cuma terbayar 2 bulan, dia bilang lagi nyari bayar 10 Bulan depan ya? Oh, Iya, jadi bulan ya. Ketahuan lu, rajin Des. dia. Lagi rajin debat. Sombong dia sekarang. Aduh, Dis. ngomong ya. Sombong. Ya Bu mungkin Christine. silakan dari Bu Christine. dari Christine. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bu si Christine. Jumanya, Pak? Udah kabur kah? Hah? Jumanya udah Siapa yang kabur kah? panggil? Itu Bang Zuma di atas. Itu masih ada Bang Zuma. Kenapa? Itu masih tadi ada, nggak- Jordan. Nggak mau diskusi sama Bang Edis. Yang nggak Bukan mau nggak diskusi itu diskusi. siapa? Kita nggak mau lomba hujat. Dia ngajak lomba hujat. Kalau lomba hujat kita angkat tangan. Kau, Bukan. kau Anda dan tahu Kristen nggak apa Edis Islam? gimana? Coba ayo. Kalau seandainya kalau dia tidak menghujat segala macam, kalau dia mau diskusi, oke. Ya, Gimana? khusus Edis. Yuk, mari diskusi. Khusus offline. Edis, ayo langsung diskusi hal itu juga, nggak usah bacot kemana-mana. Jadi biar lu menilai nih, bagaimana? Biar tahu ilmunya Edis tuh kayak gimana. Gue udah tahu, bro. Kita udah tahu Edis dari udah berapa tahun yang lalu. Gue udah tahu dia tuh gimana. Kita mau ketemu kan ini Juma sama Bang Edis, gimana kualitasnya? Nah, boleh. Iya, tapi Di mana apa? ketemu? Kau Dia lihat pasti nggak ada kualitas dia ah. Nggak, di mana ketemu? Iya di Di sini mana? aja, di forum ini aja, di forum ini aja coba. angkat, coba lihat. Kalau enggak nanti turunin aja. Siapa Ya, namanya Jo? Jadi kalau lomba hujat Jangan siapa yang dulu jawab? dong. Jordan. Gini, host. Gini. Host. Tunggu, aku kasih tahu dulu ya. Edis bisa menghujat karena di luar negeri. Kalau nanti Bang Zuma kelepasan, Bang Zuma dilaporkan lagi. Ini aja kalian Iya. laporkannya udah berjilid-jilid loh. Itu Ini gimana? aja udah nombak sana sini. Kalian Ini aja setiap gini, hari- kan Juma ini kan kemarin framingnya undang semua pendeta Indonesia saya hadapi katanya. Edis aja dia nggak berani gimana? Beda Edi sama pendeta, bos. Edis penghujat. Lah, Edis jangan tuh kan ilmunya pendeta apa? Beda Edi sama penghujat sama pendeta. Makanya dibuktikan Bedakan dulu apa kualitas kalau Juma itu seperti apakah apa. ketika di gereja Anda tidak ada pendeta bisa Edis gantikan? Iya. Bisa. Tunggu. Bisanya Ya udah besok gereja Anda kalau pendeta Anda sakit perut, Anda panggil tuh preman di Ganti depan Edis. gereja Anda. Bang preman, masuk. Anda yang khotbah hari ini. Bisa gitu. Kita mau lihat kualitas ini gurunda udah kalian pasti ini. nggak ada kualitas Edis. Kualitas dia Nah, begitu gimana? makanya buktikan kualitas Ya Juma mana itu dia nya? seperti- Panggil Itulah ini. aku Banyak bilang, kali cakap ya, kok. maaf. Ya kalau lomba hujat nggak cocok sama Bang Zuma. Kalau mau lomba hujat tuh Makanya kalau mungkin dia sama menghujat, turunin Kores boleh. langsung. Ya, kalau sama Kores cocok. Oke, kita cari. Kalau lomba hujat mending Dia sama Kores. menghujat langsung turunin, tidak apa-apa. Iya serius loh. Enggak. Kalau lomba hujat cocoknya sama Kores. Berani Kores nggak? adalah penghujat berdalil. Dia kami bilangnya gitu. Kalau mau lihat Enggak. menghujat dengan dalil, Cuma. panggil Kores. Karena sudah ada pernyataan Juma. Naikin di aja, PTV. naikin. Udah nggak usah banyak cakap. Naikin Edis, naikin. Waalaikumsalam. Naikin Edis sekarang, naikin. Edis dong. Naikin. Edis dong. Oke. Bang Juma, Bang Jul izin ya. Dia sama gua berdua ya. Oke. Hujat-hujatan Nah, sama gini gua ya. dong, seru. Ya, baik. Ya makanya kalau Naikin, mau naikin. dewa cocok. Bukannya apa-apa Naikin. ini. Dari Peta zaman aku turun WA, ya. Assalamualaikum. dari Dari zaman stream WA chat, itu orang itu betul dari zaman WA. nggak pernah mau Edis, jawab Bang pertanyaan. Oke, Bang udah Edis, jam naik udah dong. jam. Wah, sampai 15 menit saya nunggu sampai 15 menit sungguh terlalu si Banyak Julius cakap. takutnya sama saya. Banyak cakap. Udah, kapan diatur saya diskusi sama Sekarang, guru kalian? sekarang, sama Iya. gua berdua. Sekarang aja. Ya, Sekarang. diatur aja yuk. Coba semua Iya. berani nggak kalau nggak apa-apa cuma dibantu satu malam praise 2 3 4. Ya Oke. Allah, ya Kalian Rabbi. semua lawan saya satu orang, syaratnya satu aja. Jangan dibisukan dan jangan ditendang gimana? Sanggup? Ngapain Sanggup? kalau gitu? Diskusi yang bagus saja. Dibicarakan gimana? Loh, saya sudah mengajak satu lawan satu, dia nggak Gimana? berani. Kau sama Dewa, udah biarkan. Ayo. Baik, Ya, kalau Bang Dewa- Saya sudah mengajak dia satu lawan satu, dia nggak berani. Dia mau Lawan Bang Dewa aja dulu. Baik, Lawan ya, Bang Dewa aja dulu. Dis, nggak usah seperti itu. Udah, yang Gua lain kenal mute. sama ente itu dari zaman WA, Dis. Ente tidak pernah mau jawab pertanyaan. Yang saya Dis. cari Ya? itu guru kalian. Sekarang, Ini siapa ini? Bilang Saya nggak kenal ini takut. siapa ini. Takut. Kalau takut bilang dong. Kalau takut. Saya nantang gurumu si Takut. Juma. Mana dia? Ya, kalau takut bilang diam. dong. Kalau takut. Diam, Juma diam. Takut ya? Pantas, Takut ya? pantaskan diri kau untuk melawan Bang Juma. Lewati Bang Dewa dulu. Lewatin Bang Ya, Dewa sama dulu. Dewa aja. Mau Mas saya Dewa, putarkan, sok. mau saya putarkan videonya dia Ya, nantangin saya. putarkan. Oke, saya putarkan. Saya Baik, putarkan. putarkan juga videonya Bang Jo. Dah. Kalau dia mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Putarkan videonya. Kita Baik. putarkan Kita sama-sama video putarkan. bagaimana si Juma menantang saya, tapi giliran didatangi
Diam membisu. Bang Juma Lagi ada telepon, lagi ada telepon. Baik. Udah, Mak. Bang Jul, putarkan Dengarkan videonya ya. Bang Jul. Dengarkan. Mudah-mudahan oten-oten semua paham. Kalau Edis di sini, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Keren kali ya. Untuk berbicara. Keren kali ya. putarkan dulu Bang Jul. Gantian ya. Keren. Kesempatan medis. Putarkan dulu Bang Jul. Kemudian. Nah, sekarang saya sudah datang nih. Kenapa guru kalian kok diam? Baik, Lagi putar, ada putar. masih telepon. hidup. Bang Jul. Lagi ada telepon ya. Tolong diputar. Tunggu. Sebentar. Gantian. Dibisukan. Sebentar dulu. Kita Bisukan gantian, Dis. nih. Gantian, kita gantian. Bisukan. Bisukan. Sudahlah. Kalau tidak berani. Kayak gini lah modelnya. Inilah kualitas kau Jordan. Didatangi Inilah kualitas ke kau Jordan. kandangnya kalian bisu-bisukan. Sudah. Hadapi. Kenapa cuma diam? Kenapa cuma diam? Oh, masih ada dia di sini. Hadapi itu. Kau Coba, gimana kalau 1 lawan 1 kau berani nggak? Bang Juma, Iya, izinkan Bang Dewa. Juma. Biarkan Dewa. Kapan kita atur waktunya? Jangan kamu menista. Sekarang. Jangan kamu mengolok-olok. Sejak ya. kapan Kita saya diskusi menista? secara ilmiah. Sejak kapan saya menista? Kamu jagonya. Silakan tentukan tema. Silakan. Bang Juma Silakan. sama Dewa. Sekarang. Sama Dewa. Aduh jatuh Iya, sama sekarang. Dewa. Sekarang. Boleh. Boleh. 1, Silakan. 2, 3. Apa kau perlu dilindungi oleh dayang-dayang ini? Bang Dewa, biar Bang Dewa satu dulu. Saya nanya, Kami kalau mute, 1 lawan kami 1 mute ini semua. dayang-dayang di sini ngapain ini? Udah. Bisu-bisukan. Kamu tentukan tema yang paling kau kuasai. Silakan. Awas kalau kau menghujat, kuinjak lehermu ya. Sejak kapan saya menghujat? Silakan. Sekarang. Ya, Temanya sederhana aja sama kamu, gak usah berat-berat. Di mana ada nubuatan di dalam Bible bahwa tanda kenabian itu adalah tompel. Tidak ada. Kenapa nabimu bilang buat tanda kenabian tompel? Tidak ada di dalam kitabmu, enggak ada. Di dalam kitabmu itu enggak ada. Di dalam hadismu Apa yang dikatakan? bahwa tanda Ya. kenabian itu berupa tompel, betul? Ya, kenapa kamu carinya di dalam Taurat? Kan Sementara- nabimu mengatakan Nah, bahwa itu tertulis tanda di mana? kenabian, Tertulis di itu mana bahwa tanda itu ada di dalam kitabmu? Tertulis di mana? menurut Al-Quran bahwasanya kitab-kitab terdahulu menubuatkan bahwa nanti akan datang Kitab terdahulu seorang yang nabi. dimaksud itu kitab Saya mana? lagi ngomong gini aja, gimana kalau pakai waktu biar Kitab nggak sambil mana? anu, Enggak gimana? ada. Kitab mana yang dimaksud Al-Quran? Takut. Ayo. Takut. Kitab mana yang dimaksud Al-Quran? Jawab. Kitab Taurat. Nah, apakah kamu punya kitab Taurat? Ya udah, tunjukkan di kitab Taurat mana ada nabi yang bertompel. Ya sudah, kami kan tidak punya. Sekarang tunjukkan kitab Taurat mana yang tanda Yang kenabian itu ada bertompel. diterangkan kemudian adalah kitab Taurat katanya. Kamu punya kitab Taurat? Sudah, Kau kami punya kan kitab tidak punya Taurat? kitab Taurat, Kutanya betul? dulu. Kamu punya kitab Taurat? Kami tidak punya kitab Taurat kan? Ya terus kenapa kau jadikan itu Ya udah, di pembanding? kitab Taurat Tunjukkan. mana yang ada tanda kenabian berupa tompel? Tunjukkan kepada saya. Kau jangan kitab lari Taurat kemana-mana. yang- Di kitab Taurat mana ada nabi, ada tanda kenabian berupa tompel? Kitab yang datang kepada Nabi Musa. Mana, Sekarang mana? Tunjukkan. Kau tunjukkan. Tunjukkan. Apakah kitabnya Nabi Musa masih ada? Kau kan yang mengatakan bahwa di dalam, bukan kamu yang ngomong, Muhammad yang mengatakan. Muhammad mengatakan bahwa tanda kenabian itu berupa tompel, Saya betul? akan menunjukkan, dengar, saya akan menunjukkan di dalam Taurat, kalau kamu sanggup menunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa, silakan. Loh, yang mengklaim bahwa di dalam Taurat ada tanda kenabian berupa tompel siapa? Loh, saya bertanya samamu, apakah bisa Gimana kau sih kamu tunjukkan ini? kitab Taurat? Bisa kau Logikamu tunjukkan? bagaimana? Logikamu bagaimana? Logikamu Logika gimana? mengatakan Logika bahwasanya gimana? Muhammad berkata bahwa di dalam kitab-kitab yang terdahulu ada nubuat kedatangan tentang seorang nabi, betul? Kitab Nah, terdahulu itu salah satu. yang mana yang dimaksud Al-Quran? Menurut Al-Quran, kitab Taurat. Taurat. Nah, Nah, apakah lalu masih ada kitab di Taurat dalam hari ini? kitab itu, di dalam kitab itu Apakah dikatakan ada kitab Taurat hari ini? Ngapain Quranmu, berarti Quranmu berhaluria mengatakan bahwa dalam kitabnya nggak ada. Sekarang yang jadi masalah yang dibahas kitabku itu adalah kitab Taurat. Ya Ada udah, nggak mana kitab kitabnya? Taurat? Mana kitab yang dibilang kitab Taurat itu? Justru Mana? saya yang bertanya, apakah kamu mampu menunjukkan kitab Loh, tersebut? kamu yang mengatakan Itu di dalam lucu. kitab Taurat, tapi kamu bilang kitabnya nggak ada. Gimana? Tauratnya Musa ada nggak? Loh, menurut Quranmu ada nggak?
Bahlul. Nah, bingung kau. Menurut Quranmu ada akidah itu? Bahlul, ini yang mau lawan saya diskusi. Nabi Tendang. Musa itu menerima Tendang. Taurat. Oke, kita Nabi iklan Musa bentar. itu menerima Bisukan. Taurat. Al-Quran surah Bisukan. Al-An'am ayat 144. Nabi Musa menerima Taurat. Lalu Tauratnya Nabi Mana Musa kitabnya? dengar. Al-Quran kemudian menjelaskan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Oke, Al-Quran saya menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi Mana kitabnya yang mengatakan bahwa di dalam kitab tersebut ada nubuatan bahwa tanda kenabian itu? hak dan yang batil. Sekarang pertanyaan Bisukan. saya kepadamu, Bisukan. apakah Al-Quran itu salah? Bisukan. Al-Quran saya salah. Berarti Sudah, kalau kamu bisu-bisukan bisa menunjukkan kitab Taurat. Nah, tunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa, ada nggak? Ada nggak? Lihat teman-teman. Ditanya Nggak apa, ada. lari kemana? Ditanya mana, lari kemana ya. Itulah kualitas Edis. Dan kita dengar ini iklan bagaimana pengakuan Edis bahwa dia bukanlah pengikut Yesus atau penyembah Yesus. Ini pertanyaan yang simpel, nggak bertele-tele. Jawabannya itu adalah iya atau tidak. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Tidak. Oh. Berarti Oke ya, dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhannya. Jadi sebenarnya dia debat mewakili apapun, aku bingung gitu. Lah, kemana dia? Biasa modal congor. Jadi teman-teman udah lihat ya. Ujung-ujungnya kita tahu lah kalau Edis ketemu Bang Zuma, yang dia inginkan adalah memancing kemarahan. Gimana cara memancing kemarahan Bang Zuma? Itu faktanya. Emang dia tuh nggak ada ilmu dari dulu, dari zamannya WA dia tuh cuma kayak begitu. Bagaimana cara mancing supaya Bang Zuma ini ya kan bikin apa ya? Bikin penghujatan atau marah. Nah, dia Iya, caranya biar kan nanti begitu. bisa dilaporkan. Laporkan dia. Ya, Ormas Kristen, maju. Sudah memancing dia. Sakral Kristus, sakral Laskar. Jadi gini, teman-teman sekalian, dia datang membawa tema kemudian bahwa tanda-tanda kenabian itu ada di kitab-kitab terdahulu. Ada di kitab terdahulu. Lalu dia cari di kitab terdahulu, katanya nggak ada tanda itu. Kenapa tidak ada tanda itu? Karena tempat dia cari itu adalah kitab dari Romawi. Al-Quran menceritakan tentang kitabnya Nabi Musa, kitab para nabi. Sementara dia cari di lembaga Bible Indonesia. Kan nggak nyambung. Nggak nyambung dia. Makanya saya minta, mana tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Kalau di dalam kitabnya Nabi Musa betul tidak ada tanda-tanda itu, berarti ada yang khilaf, ada yang salah dalam penyampaian kemudian pemberitaan hadis tersebut. Tapi bukti, bahan, materi, tempat dia kemudian mengatakan itu tidak ada, itu bukan kitabnya Nabi Musa, tapi kitab revisian terjemahan Septuaginta yang kemudian direvisi, dikoreksi setiap saat. Kan bahlul. Sedangkan Al-Quran mengatakan dengan jelas kepada kita, apa tatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'un kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mau percaya kepada mereka, mengharapkan adanya kebenaran dari mereka, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami, padahal mereka mengetahui mengubahnya. Lalu di ayat lain Al-Quran juga mengatakan, wa im minhum lafariqa yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada sekelompok manusia yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Yang mereka tunjukkan dan yang Edis jadikan referensi untuk mencari nubuatan itu di buku terjemahan. Bagaimana mau menemukan sementara yang dia pakai itu adalah buku palsu, bukan kitabnya Nabi Musa, bukan kitabnya para nabi. Dia cari di sana. Kan bahlul. Itu yang mau diskusi dengan saya. Ya kalau saya juga bertanya yang sama, di mana nubuatannya di kitabnya Yahudi? Yang terjemahan deh, jangan Torah, yang terjemahan aja. Tuhan ada punya tato di paha. Kan
Kan tadi katanya tompel. Nah, sekarang tato. Ada nggak nubuatannya? Tuhan bertato di paha. Jadi sudahlah Edis, ya. Kau gila-gila aja sendiri, nggak usah kau ngajak-ngajak orang. Ilmumu nggak ada, Edis. Kita dari Facebook, Edis. Habis itu kita ke WA, Edis. Habis itu kita ke Zoom. Ya, semua sudah kita lakukan. Berdiskusi mau macam apa lagi yang tidak kulayani kau. YouTubeku masih ada sampai sekarang. Ada puluhan hasil diskusi-diskusi kita, Edis. Sekarang kamu itu bebas menghujat karena kau di luar negeri. Bukannya saya takut, enggak. Apa yang saya takutkan sama babi kayak kau? Enggak ada takut-takutku sama babi, enggak ada. Orang manusia aja juga beda-beda dianya. Apalagi cuman babi. Enggak ada takutku sama kau. Tapi kalau kau ingin benar-benar kamu punya ilmu, benar-benar kau ingin menjatuhkan kebenaran Islam, mari kita offline. Kan dari dulu saya minta. Pendeta kan saya tantang, bukan kau yang kutantang, kau pendeta rupanya. Kau pendesta. Yang saya tantang itu, yang saya ajak diskusi itu pendeta, bukan kau. Nah kalau kamu khusus Edis, mari kita offline. Ya kamu kan udah dikenal tuh, udah dikenal orang Indonesia. Datanglah ke Jakarta, kita bikin, kau bertemu dengan saya 1 lawan 1. Atau kau ajak semua Kiamat, CP, RK, penghujat-penghujat itu. Ajak mereka saya sendiri, tapi offline. Benar-benar ilmu kita gunakan, benar-benar ilmiah diskusinya. Jangan congor. Ya kalau cuman kayak begini kau bebas ngomong apa saja. Ya kau bebas kemudian bernarasi apa saja, menghujat apa saja, bebas. Mari kita diskusi. Di mana kamu mau? Offline tapinya. Khusus untuk kau dan teman-teman penghujatmu kita offline. Saya jamin keselamatanmu. Saya bayar kemudian kamu pasti aman. Yang penting diskusi ilmiah. Kau bawa data-datamu, hadirkan semuanya, kita diskusi. Jangan cuma modal kacamata kau. Hanya karena ingin kemudian donasi dari Kristen Indonesia, kamu bebas kemudian menghujat, menertawakan kemudian ajaran Islam. Bukan begitu caranya. Diskusi kita offline. Begitu Edis. Ya. Saya kira begitu adik-adik sekalian. Silakan. Modal lubang hidung besar kaki. Ya itu dia makanya. Nggak ada yang takut sama dia. Beda-beda. Dulu gimana sama Yesus, terus dia menolak, terus begitu, nggak tahu. Kayaknya tergantung musim kali bang. Nah itu dia. Tergantung musim. Coba kita mana itu bekicot sorganya, mana bekicot sorganya Gurunda, sini biar gua jadiin abon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, tadi dia katakan ada nubuat. Jadi saya minta tunjukkan di kitabnya Nabi Musa. Izin pamit ya. Makasih Bang Ju. Tadi mestinya Dewa dikasih kesempatan sama Edis dulu, Bang. Dewa pengen ngeledek dia. Kebetulan Dewa bawa pisang ini. Dia kan bawa pisang itu, Bang. Udah lama banget dia makan pisang tuh. Baik, terima kasih Bang Gores, Kaisar. Yo Bang Dew. Ya, Dewa izin pamit, Bang Andre, Bang Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naikin anaknya naikin. Udah kabur. Warahmatullahi wabarakatuh. Enggak request lagi di bawah dia. Kalau sama itu lu enggak mau dia. itu dijambak, Res. Dia tuh Oh alah, berarti nyari buat VT doang itu. Enggak, dia nyari buat VT doang dia. Kan. Jadi ya biasalah, Bang Zuma ini kan lagi dilaporkan ya. Jadi mereka lagi pingin menambah gitu kan barang-barang yang bisa dilaporkan gitu. Jadi semua orang memang disorong untuk membuat Bang Zuma ngamuk. Ya mancing-mancing emosi aja. Nggak mau dia udah jambak-jambak, nggak mau. Nggak mau jambak-jambak, ada di bawah berarti anaknya. Tadi ada. Ini keundangan lagi juga. Nah coba kasih ini biar kita siksa Gurunda aman. Ini biar jadi Gurunda merasa ulang tahun sekarang. Bawa sini. Oh Edis, Edis. Ada penghujat berdata ini. Iya, penghujat berdata. Dulu kan kita adalah penghujat yang berdalil. Penghujat berdalil. Mana naik dia? Walah ini apa? Ini mal tukang las. Ya, ini pengikut-pengikutnya yang bangga. Astagfirullah. Las Jordan. Edisnya mana di inilah? Gua udah di sini cabut dianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Orang saya siap-siap. Tunggu, belum jadi rekening. Gue udah punya rekening. Ini saya udah sama Ustadz Alif di jalan. Nanti Julius nyamperin gue baru kita berangkat bareng. Sejak kapan lu nggak punya rekening? Kan dari zaman dulu ada deh. Oh iya ya. Ya, ini ada Las Medan sama Jordan. Ini followernya Edis bukan?
Iya, mereka adalah dayang-dayangnya Edis. Ya, dia saklar Kristus. Oh, laskar. Bukan saklar laskar, Kristus. saklar. Mau laskar, mau saklar. Yesusnya udah mati. Baru ada laskarnya. Pas hidup kemana? Jordan dengan Ian. Daki-daki sempaknya Edis. Lu ngapain bikin laskar Kristus, saklar Kristus 2025? Udah kemana tahu Tuhan lu itu. Baru dibikin laskarnya. Loh, kok kabur? Saklar. Ah, iya itu. Kok apa yang mau lindungin? Kok pada kabur? Ini Ferry Sawah ini. Diva Via ini apa Diva Via? Nggak tahu. Oh, Edisnya nggak mau dijamba, oi. Oh, ini mah Mahmud muda beranak satu. Ada yang mau didiskusikan? Penyanyi dangdut ini. Oh. Edis, muncullah Edis. Jangan sembunyi. Oi, Mak Black. Edis Mak Black. Aku dulu manggil ini Mak Black, Mak hitam. Kayak apa? Mak Black, naik Mak Black. Udah kabur. Pengikutnya pun ikutan kabur. Ya, jadi Edis, kalau lu mau, karena lu udah di mana tuh di kecamatan yang ada di LA gitu kan, lu udah punya duit lah, udah bisa lah untuk dialog netral di mana lah lu mau gitu kan. Gurunda menyambut tuh kalau dialognya offline gitu. Padahal buat gua rugi Gurunda anjir sama Edis offline. Dialog sama Edis mah di ini aja di telepon umum cukup itu. Terlalu mewah buat Edis dikasih offline itu. Tapi nggak apa-apa karena Gurunda maunya begitu ya wes lah. Ayo, apa ini teriak-teriak? Dokter Richard, oi. Kenapa dengan Dokter Richard? Dokter Richardnya belum ada statement ya? Belum, justru itu belum. Justru kirain Jul udah. Parah ini si Jul bagian medsos nih. Aduh, pindah ke umum. Pindah ke Divum sono. Inventaris piring buat acara litbang. Pus. Ini lagi, biasanya itu kan yang mengontek itu yang penting-penting humas. Nggak jelas tuh humasnya. Malah ngebalikin pres. Loh, benar kan? Yang pertemukan dengan siapa-siapa? Siapa? Ayo. Humas. Lontong. Sebenarnya kalau orang-orang kayak gitu itu jatuhnya itu humas itu harusnya bener itu. Iya. Bener. Pergi ngelobi mualaf center yang lain. Udah gua backup Jul, transfer. Iya. Nggak benar nih. Oke, kita cari OTN yang lain aja kalau begitu. Oh, ini yang mohon ada 60-an loh, bingung aku. Era Zulista. Apalagi? Nggak tahu. Cari dari suara bosan woi. Ganti. Go. Ya, tolong yang muslim tarik ini ya permintaan ya. Kita butuhnya OTN woi. Kecuali kalian kalian nggak ini ya nggak nonton Kores Kris gua anjir, buset. Ini framingannya Edis basi, bre. Yang nonton cuma 200. Ini lu dengerin dulu lah. Nih. Dengan Yesus dan Bapa di dalam Kristen. Selamat datang di kebenaran. Nah, case close ya. Kalau di dalam Kristen Nabi kita jadi Tuhan, Ikhwan. Itu intinya yang mau dimaksud sama Edis gitu. Berarti Nabi kami kalau di Kristen sama kayak Bapak. Ya. Ini parah sih. Cuma 200. Berarti Nabi kami kalau di Kristen saya 28.000 lebih. Sama kayak Bapak. Ya. Sama kayak. Berarti Nabi kami kalau di Kristen sama kayak Bapak. Ya. Sama kayak. apa nih? Woi, itu ditonton di kores.kris. Tuh framingannya Edis. Kalian pakai, kalian goreng. Gitu loh. Edis itu menyamakan Nabi kita dengan Allah Bapaknya Kristen. Tuhannya Edis sendiri. Itu blunder seblunder-blundernya itu. Harus diberitain sampai anak cucunya. Gitu loh. Anjir, ketawa lu renyah banget, Ref. Aki Kores, ketawa lu renyah banget. Iya, seneng banget gua. Dia ngaku sendiri gitu. Begonya Edis, dia ini sedang di dialog lintas iman. Jadi perkataannya yang meninggikan atau gulu berlebih-lebihan kepada tokoh-tokoh dalam Islam itu akan berpengaruh dengan tahta-tahta Tuhan-Tuhannya mereka gitu. Itulah yang terjadi tadi. Ketika Nabi kita dibilang Rob, setara sudah sama Allahnya Kristen. Itu yang dia akui. Hahaha. Ya, Selamat datang di kebenaran. Kau buka cam
buka cam, kau putar di situ. Jadi biar. Gimana buka cam? Mau ini akun baru. Oh, lu kena tombak juga ya? Guys, di follow sekarang akunnya Bang Kores ya, Peraisiar. 3.000 jiwa follow langsung, follow biar bisa open cam. Waduh, udah 431 ya, Ki. Ah, 400. Itu 431 Peraisiar. 400, baru 400 ya. Tadi di 900, 900. Bukan, itu. Gas. Akunnya. Enggak, ini kalau koin ini kalau misalnya, nah ini misalnya 1.000 nih ya, ini 1.000 nih. 1.000 itu berarti 500 follower, satu follower itu 2 koin. Yang gua ngomong itu akunnya, Ki. Peraisiar 431. Udah 431 akunnya yang Aki buat. Yang report. Tuh, udah coba lu buka open cam, Bro. Coba open cam, Bro. Ini koinnya Ikhwan, bukan followernya. Enggak, follower lu udah 1.000, lu lihat dulu. Masa mau udah Ki. Makanya. Udah. Oh gitu. Udah. Saya adalah Kores palsu. Kalian tertipu. Haha, saya kabur. Gitu dong teman-temanku. Kalau kita bergerak, kita cepat, kita kompakan. Iklan dulu. Assalamualaikum Bang, saya turun nih. Oke. Waalaikumsalam. Terpencet. Kita ada patung berhala sekarang. Gak ada iklan Bang Gengsar. Oke, ada Maria Magdalena. Bukan. Maria Margareta. Siapa nih Maria Margareta? Maria Margareta kakak gua namanya Maria Margareta. Itu di bawah kakak lu tuh. Itu makanya turun dia. Loh, bukan kakak lu tuh? Bukan. Mana dia mau main-main kayak begitu, tapi namanya sama. Tuh, coba mau Kores. Jewel lu dong. Coba Kores. Lepas makan ya. Lepas makan aku ya. Ya, belum bisa iklan ya. Jul, gedein si Kores, Jul. Coba kita. Tuh udah bisa. Jul, gedein Kores, Jul. Nah. Oh iya udah bisa. Ngapain membayar? Udah bisa. Mantap. Oh iya udah bisa. Mantap. Udah kasih tauin tadi gambarnya tadi. Apa namanya webnya lu sama videonya, kasih tauin aja. Oh iya bisa, keren. Sip. Enggak itu PA. Mantap. Oi, bisa. Open cam fix. Udah bisa. Lanjut. Ya udah bisa. Iya tadi kan cek ombak dulu gitu. Jadi itu Ikhwan, pentingnya Kores bisa open cam itu gitu loh, ya. Jadi gue ngecek bisa open cam tuh ke situ gue ngecek. Oh iya, siap. Yul, Burunda di mute. Sip. Oke, kita cari Oden yang bisa diskusi dengan benar dulu. Ya. Cari dulu. Ini ada pengikut nih. Cari sawah. Bosen gue dia. Mikael nih, orang baru ya? Assalamualaikum, shalom, Kores. Apa kabar? Hey. Kau lagi rupanya. Alaikum, my bre. Lelah dan tampan seperti biasa. Bebe. Ya. Berapa lama ngantri? Siang juga. Nasi goreng 1 dong. Waduh, ini kan. Ya udah Ikhwan ya. Nanti lanjut lagi. Aku ke Unik Riva dulu tadi. Kasihan Unik Riva Ini ada Marbun. Mana Marbun? Biasanya marga Marbun ini keras. Nah, jangan dibiasain ya, jelek. Marbunnya ganda lagi nih. Halo. Ya udah di sini ada Kaki Kaisar, ada Ayah Saiful sama Bang Andre, aman lah di sini ya, terkendali. Aku ke sana dulu. Halo Bang Ganda sama Bang Michael. Shalom. Oi, shalom oi.
Loh, ini oten-otennya berhala semua rupanya. Halo, Bang Ganda. Ya, turun juga dia. Michael. Hah? Halo. Michael. Ya, Michael, mantap. Ada suaramu, mantap. Ya. Halo Bang. Ya, halo juga. Ya, di mute. Udah ada tadi, buka lagi. Michael, dibuka mute nih, Mike. Wah, halo doang dia. Pengen bahas apa kita, Bang? Pengen bahas. Tadi lagi bahas Nono, sekarang nggak tahu mau bahas apa. Coba tanya. Halo. Mau bahas apa? Bang Geser. Lagi Saiful. Bebas Ya, Bang, Bang saya Geser. ikutin Abang aja. Bebas ya. Monitor. Ya, lanjut ini ada si apa nih, Michael. Dia mau bahas-bahas. Ya, Bebas mau bahas katanya. apa ke Michael? Ketuhanan, dosa waris, penyaliban, atau tidak cerita tentang 4 penulis? Ya, tema apa yang kau sukai dan kau kuasai? Silakan. Enggak Bang, saya pengen nanya aja nih. Kalau misalnya dia pengen haid lah atau apalah, terus disuruh puasa, dia itu tetap harus puasa karena ciptaan Tuhan itu sempurna kan. Nah terus kenapa kalau misalnya dalam Islam, kalau mereka haid, dia itu nggak boleh puasa Bang? Ya, itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Dan itu jawabannya. Oke, kita turunkan. Nah, jadi jawabannya di dalam Islam itu setiap ibadah di dalam Islam memiliki kaedah-kaedah. Di antaranya bagi wanita ada ibadah-ibadah yang tidak bisa mereka kerjakan ketika mereka sedang haid dalam keadaan tidak suci. Itu merupakan kaedah dan peraturan yang ditetapkan Allah melalui Rasulullah disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis. Jadi ketika mereka haid, mereka bukan hilang kewajiban mereka untuk berpuasa, mereka tetap harus berpuasa, tapi dengan cara menggantikan ketika setelah selesai haid. Seperti itu dia. Jadi dalam Islam itu ada kesucian. Ada kesucian dalam beribadah. Baik ketika haid, tidak boleh mereka sholat, tidak boleh masuk ke dalam masjid, tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Nah, hal ini memang aturan di agama-agama Samawi seperti itu. Nah, anehnya mungkin di agama yang tidak Samawi nggak ada aturan dia memang. Memang itulah perbedaan antara agama Samawi dan agama yang bukan Samawi. Ya, itu aja. Oke, Yahudi juga tambahi ya. gitu, Bang. Yahudi juga gitu. Cuman Ya, kalian yang saya tambahi Michael ya. Kau lihat di Imamat 15:19. Kau baca, seorang perempuan yang datang bulan maka semua yang dipegangnya menjadi najis. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darahnya dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Banyak lagi. Lebih keras ya. Najis semua yang kau pegang, yang dipegang perempuan najis, yang disentuh najis, yang ditiduri pun najis, semua najis. Apa? Ngeri kali hukumnya. Lebih Coba. keras. Lebih keras. Ngeri Bang Kaisar, ngeri. Jelas, Michael. Itu di mana Bang? Itu di mana Bang? Di Imamat. Di Imamat. Di Imamat berapa Bang? Imamat 15 sampai 30, 19:30. Aduh ngeri kali. Aduh. Tapi kenapa Bang? Kan ciptaan Tuhan itu kan sempurna. Tapi kenapa nggak dibolehin? Bukan kalau Nah, misalnya itu kau lihat di Imamat aja, itu kau kan lihat di tetap Imamat aja. ciptaan Tuhan, tapi kenapa nggak boleh? Manusia ciptaan Tuhan, yaitu Hawa ataupun kaum Hawa, perempuan, itu semua memang sempurna. Tapi Tuhan itu tidak mau mencampur kotoran dengan kesucian. Tidak boleh. Harus dibedakan suci dengan keharaman, kenajisan itu tidak boleh dicampur, temanku, sahabatku. Itu ajaran Samawi. Bahkan setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang dikuasai perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan udara. Bayangkan, membasuh diri dengan udara dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
Juga pada saat ia mengenal sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang di tempat perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Bayangkan, dari matahari terbit sampai matahari terbenam, apapun yang dilakukan dia najis. Keras kan? Imamat 19 sampai 30. Imamat 15, butir 19 sampai 30. Lanjut. Ya, jadi kalau Anda tanyakan, setiap manusia, setiap ciptaan Allah itu sempurna. Sempurna untuk kebutuhannya, sesuai dengan fungsinya. Manusia diciptakan dengan kesempurnaan untuk fungsi dan tujuannya. Tetapi setiap benda itu tidak ada juga yang tidak semuanya sempurna. Dalam arti kata tidak semuanya tidak bercacat, gitu. Pasti ada kekurangannya. Dan untuk wanita memang ketetapannya seperti itu. Dan itu juga merupakan coba bayangkan kalau wanita terus dalam keadaan suci selama 1 bulan, apa nggak capek itu? Coba kau bayangkan itu. Capek lah. Ya kan? Paham nggak? Bahkan Bang Michael ku tambah ya. Bayangan seorang perempuan Yahudi dan bayangan seorang laki-laki Yahudi menyentuh gereja haram bagi mereka. Dosa. Bayangan mereka bukan tubuh. Coba tanya, najis dan haram. Mereka harus lagi bersucikan diri. Bayangan ya? Bukan saya ya, ini bukan saya. Itu ajaran dari Yahudism. Bayangan ya, bayangan ya. Bayangan Bang, bayangan ayah, bayangan, ngeri. Ngeri kali. Jatuhnya najis dan haram. Mereka itu harus berpuasa lagi, harus mensucikan diri sampai dari matahari terbit dan matahari terbenam. Nah, itu lebih keras. Tapi di dalam Islam ada aturannya, ada kaidahnya seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka suci setelah 7 hari dan mereka mandi hadas besar, mereka baru bisa melakukan ibadah-ibadah yang ditentukan. Seperti itu dia, Michael. Michael dengar? Boleh Bang Michael. Nggak boleh Bang Michael. Menyentuh anaknya nggak boleh. Menyentuh suaminya nggak boleh. Pokoknya menyentuh makhluk hidup tidak boleh. Di Imamat 15, butir 19 sampai 30. Keras memang kawan. Itulah hukum samawi sebenarnya. Peraturan yang harus dijalankan demi kesucian. Lanjut. Gimana Michael? Udah bisa terima belum? Lah, Yaudah, kalau menurut saya udah paham dikit deh. Yang tentang yang haid ini nggak boleh ikut puasa. Nah sekarang saya punya pertanyaan lain. Bukan hanya nggak boleh ikut puasa loh. Coba bayangkan bagaimana, di mana kesucian rumah ibadah Anda. Ketika di hari Minggu, semua wanita yang haid juga masuk ke dalam rumah ibadah tersebut. Bahkan laki-laki menggunakan sepatu siap pijak tai anjing, tai entah apa aja lah. Masuk ke dalamnya. Di mana kesucian rumah ibadah Anda? Ya. Ya udah. Udah gitu aja jawabannya. Bersangkut paut sama yang Enggak, dijawab dulu aja, dijawab dulu, jangan banyak pertanyaan. Bang. Anda Ya, banyak kenapa? bertanya. Itu kan ditanya, kira-kira jawaban Anda apa? Apa tuh? Kalau menurut saya, kalau menurut ajaranmu seperti itu, ya sudahlah. Karena menurut ajaran saya berbeda. Lah itu Iya, kau ditanya Itu tadi di toh. Imamat, itu di Imamat. Di Imamat juga itu ajaranmu. Tadi Astagfirullahaladzim. kasih pertanyaan, ya, bagaimana menurutmu tentang gerejamu? Ya kan, pakai sepatu masuk ke tempat ibadah, walaupun itu sepatu nginjek tai anjing, tai apa? Kira-kira bagaimana? Itu disengaja loh Bang, itu sengaja loh. Bukan karena Iya, apa takdir kesuciannya? Allah loh. Kalau Betul. yang tadi Cuman haid apa? tadi Coba. takdir Allah kan? Coba dijawab. Jadi jangan banyak bertanya, hanya senang bertanya, tapi kalau ditanya nggak bisa jawab. Coba jawab dulu. Kita kembalikan seperti apa pertanyaan Anda. Makanya kita balikin. Bisa nggak menjawab? Ayo Michael, jawab. Ya, coba ulangin tadi pertanyaannya apa? Masih kurang paham. Di mana kesucian rumah ibadah Anda ketika di dalamnya ketika hari Minggu dimasuki oleh wanita-wanita yang sedang haid, ya kan? Wanita-wanita yang sedang menstruasi. Bahkan laki-laki dan prianya menggunakan sepatu ke dalam gereja. Ketika di luar mereka berjalan kaki, mungkin ada pijak tai kucing, tai anjing, tai babi dan sebagainya. Kalau yang haid tadi, oke, kamu bilang itu adalah kodrat daripada Allah. Yang menggunakan sepatu ini gimana? Silakan.
Lah, udah siap Michael. Boleh saya bantu? Nah, diam. Monggo. Di dalam Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi Yesus sudah menggenapinya itu, Yesus sudah datang menggenapi hukum Taurat itu bagi kami. Jadi yang berlaku itu adalah hukum kasih karunia. Percaya kepada Yesus kamu diselamatkan. Percaya kamu dibenarkan. Ketika hukum kasih karunia tadi, Bang. Tunggu, Bang. Biarkan, Bang. Baik. Enggak. Gini. Silakan Bang Michael. Tunggu, jawab dulu Bang Michael. Oh iya, jadi begini Bang, kalau dalam kekristenan itu, najis atau tidaknya seseorang lebih ditentukan oleh hati atau perbuatannya, bukan kondisi fisik seperti haid, menginjak sesuatu yang kotor. Tapi apakah tahu nggak bahwa ajaranmu sudah mengajarkan untuk melepaskan alas kaki? Ada nggak di ajaranmu? Bahwa memasuki tanah yang kudus atau sesuatu yang suci itu harus melepaskan alas kaki, itu ada nggak di ajaranmu? Dari mana sumbernya? Nggak, tunggu, saya tanya dulu. Ada nggak ajaranmu ya untuk melepas alas kaki masuk ke tempat yang kudus atau tempat suci? Kan gerejamu kan tempat suci ceritanya. Gerejamu tempat suci nggak? Gerejamu tempat suci nggak? Benar. Ya, ada nggak ajarannya bahwa harus melepas alas kaki? Nggak ada aturannya seperti itu. Nggak ada, namanya Anda itu tidak pernah belajar Bible. Buka Keluaran 3 ayat 5. Tapi emang ada Keluaran 3 ayat 5. Buka Keluaran 3 ayat 5. Untuk melepas sepatu. Tapi dalam perjanjian baru. Enggak, buka Keluaran 3 ayat 5. Coba. Perjanjian baru. Jadi kau nggak pakai itu perjanjian lama. Kau tidak pakai itu perjanjian lama. Jadi kau tidak pakai itu perjanjian lama. Jadi nggak mau pakai perjanjian lama. Kau jangan bahas perjanjian lama lagi. Jangan kau kutip-kutip perjanjian lama lagi. Sepakat ya? Sepakat ya? Kalau kau bilang tadi katanya itu perjanjian lama, kita sudah ini perjanjian baru. Oke, kalau gitu semua diskusi jangan kau pakai perjanjian lama. Bagaimana? Sepakat? Sepakat nggak? Kamu tahu nggak perbedaan dari perjanjian lama sama perjanjian baru? Apa perjanjian lama? Apa perbedaannya perjanjian lama dan perjanjian baru? Tadi tunggu sebentar. Sebelum sama ini, tadi Anda katakan bahwa tidak ada ajaran dari Kristen bahwa harus melepas alas kaki. Kan begitu? Padahal di Keluaran 3 ayat 5 itu sudah dianjurkan, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu sebab tempat di mana kau berdiri adalah tanah yang kudus. Kan kau mengatakan gereja itu adalah suci. Nah, di situ kamu mengatakan bahwa tidak, itu zamannya sudah perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Jadi kamu tidak mau pakai lagi perjanjian lama. Gitu ya. Kita sepakatin dulu bahwa Anda, semua orang Kristen, jika mau berdebat, jangan menggunakan perjanjian lama. Sepakat atau tidak? Tunggu. Aku permisi bentar ya. Aku mau beli makan, belum makan tadi aku. Minta tolong Bang Andre ya. Moderator sama Bang Kaisar sama Abah. Oke. Ya. Gimana? Masuk. Kira-kira gimana? Hah? Jangan pakai ya. Kita sepakat dulu. Jangan pakai kok perjanjian lama. Pada saat kita ngomong begini, kok nggak mau perjanjian lama pakai? Soalnya Anda katakan bahwa ya ini ajaranmu, kalau seandainya begini-begini, ya udah kita dibalikan dengan dengan pertanyaan yang sama, tapi kan Anda kan menjawab apa? Sepakat dulu nggak? Nggak mau pakai perjanjian lama. Jadi semua tidak ada yang menggunakan perjanjian lama. Semua orang Kristen kalau diskusi tidak boleh menggunakan perjanjian lama karena itu bukan kitab kalian. Gimana? Nah, ngomong dong Michael. Ya udah, kenapa kayak gitu Bang? Kenapa nggak boleh pakai perjanjian lama? Saya tanya dulu. Loh, makanya saya tanya tadi kan. Saya tanya bahwa apakah ada ajaranmu melepas alas kaki masuk ke tempat suci? Kamu bilang tidak ada. Saya bukain Keluaran 3 ayat 5, tapi kamu bilang apa? Ya itu kan perjanjian lama sudah lewat. Ini sudah perjanjian baru. Berapa tadi? Keluaran 3 ayat 5. Buka. Itu ajaranmu. Ajaranmu itu. Di ajaranmu aja sudah menyuruh untuk melepas alas kasut, artinya alas kaki. Ya. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tapi Anda sendiri mengatakan bahwa tidak ada ajaran orang Kristen bahwa disuruh melepas alas kasut.
Masalah najis segala macam itu udah dari hati segala macam. Terus buat apa aturan-aturan yang dipakai di sini? Dilarang makan babi, melepas alas kasut segala macam. Buyung dah. Coba jawab dong. Ini gini, saya ngikutin apa pertanyaanmu dan kita kembalikan pertanyaanmu ini, saya bertanya. Jadi gini bang, perjanjian lama sama perjanjian baru bedanya perjanjian lama itu seperti pertanyaan-pertanyaan. Lalu perjanjian baru itu seperti jawabannya. Nih tadi coba jawabannya perjanjian baru apa? Pertanyaannya adalah dari Keluaran 3 ayat 5. Jawabannya ada di Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi kamu, maaf saya potong. Jadi Keluaran itu adalah sebuah pertanyaan. Perjanjian lama itu gimana ceritanya bahwa pertanyaan itu adalah perjanjian lama? Itu adalah sejarah. Jadi kau nggak pakai itu aturan-aturan. Jadi kalau begitu hukum Taurat 10 hukum Taurat itu adalah cuma sejarah dan itu adalah sebuah pertanyaan. Saya tanya, kau percaya hukum Taurat nggak? Pertama adalah perjanjian antara Allah dan bangsa Israel dengan syarat mereka menaati hukum Taurat. Kalau begitu Anda nggak pakai dong. Kalau begitu Anda nggak perlu pakai dong perjanjian lama. Kalau begitu Anda nggak pakai dong, nggak perlu pakai dong, karena itu buat Israel. Iya dong. Anda nggak butuh perjanjian lama toh? Kan perjanjian lama itu kan seperti pertanyaan. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, berarti nggak ada jawaban. Di mana seperti pertanyaan di Keluaran 3 ayat 5? Ini loh yang tadi kamu baru kasih loh. Iya, apa? Gimana itu sebuah pertanyaan? Kalau gitu perjanjian lama, hukum Taurat adalah sebuah pertanyaan, gitu maksudnya? Ya udah tadi kamu kasih pertanyaan apa? Loh, saya tanya bahwa andakah ajaranmu melepas alas kaki masuk ke tempat suci? Kamu bilang tidak ada. Saya bukakan di Keluaran 3 ayat 5. Hah? Ya, terus jawabannya ada di Ibrani 10 ayat 19. Apa jawabannya apa? Ya coba bacakan apa jawabannya? Mau baca sendiri aja. Enggak bacakan. Oh ya, monggo sabar. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya. Jadi kau mengikuti Ibrani daripada Keluaran gitu toh? Iya dong. Apa tadi bang? Jadi kamu lebih mengikuti perjanjian baru ketimbang perjanjian lama toh? Dari tadi saya ngomong gitu bukan? Perjanjian lama itu adalah pertanyaan, perjanjian baru. Sekarang saya tanya, dari mana bentuknya perjanjian lama itu adalah pertanyaan? Dari mana bentuknya? Kalau ini yang barusan kamu tanya loh. 10 hukum Taurat. Kamu tanya itu apa? Ya namanya kamu mencocok logikan, bro. Ini topiknya apa deh? Sabar. Anda mencocok logikan. Kan? Sekarang begini. Alas kaki itu kan? Iya. Nah, ya, itu pertanyaan, kan tanya. Pertanyaan. Coba baca lagi Keluaran 3 ayat 5 bahwa itu sudah diperintahkan, lepaskanlah alas kasutmu. Lepaskanlah alas kasutmu untuk untuk menginjak tempat di mana tempat suci. Kan begitu. Itu sudah perintah. Perjanjian lama itu adalah perintah dari Allah. Begitu juga 10 hukum Taurat itu adalah perintah dari Allah. Begitu juga Keluaran 30 ayat 20. Keluaran 30 ayat 20 itu adalah cara berwudu. Nggak percaya? Silakan buka. Itu adalah perintah, bukan pertanyaan. Ini belum nyambung aja masuk ke Keluaran 30 ayat 20. Itu cara berwudu. Itu, Bang Andre. Kita bahas sejarah dulu nggak, Bang? Bang Andre, nggak masuk sama dia, Bang Andre. Kita ikuti coba mau dia. Kau bilang perjanjian lama itu adalah pertanyaan ya. Kau bilang tadi perjanjian lama itu pertanyaan. Oke, kami ikuti. Jawabannya ada di perjanjian baru. Oke, sekarang coba jawab. Anak perempuan dapat dijual bapaknya apabila ada seorang yang menjual anaknya sebagai budak. Maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki. Di Keluaran 21 ayat 7. Jawabannya coba lihat di perjanjian baru. Apa jawaban dirinya? Cepat. Apa? Tuh kan ganti topik apa gimana ini? Tadi kan bahas maksudnya kan ku ikuti. Sekarang diikuti. Kau bilang tadi PL itu pertanyaan. Kamu bilang perjanjian lama adalah pertanyaan. Udah tanya dan jawabannya ada di PB. Pertanyaannya, anak perempuan dapat dijual bapaknya apabila ada seorang yang menjual anaknya sebagai budak. Maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak laki-laki. Keluaran 21 butir 7. Jawabannya coba di mana di PB? Pengen dengar apa kami. Tadi sebutin dong, sebutin lagi dong. Keluaran berapa? 21 butir 7.
Mampus. Kalau diskusi sama gua itu apa yang kau pertanyakan saya akan kembalikan. Bagaimana bentuknya kalau seandainya itu menjadi sebuah pertanyaan? Dari saya 2 pertanyaan dari kamu. Berarti saya akan tanya 1 lagi ya, ntar ya. Loh, tunggu dulu. Tadi kan Anda mengatakan, sebentar. Anda mengatakan bahwa perjanjian lama itu adalah sebuah pertanyaan dari jawabannya itu adalah perjanjian baru. Kan Anda ngomong begitu. Betul dong? Ya enggak? Kan dibalikin tanyaannya. Karena apa? Di mana letaknya pertanyaan perjanjian lama itu adalah sebuah pertanyaan, padahal itu lagi dari Keluaran 21 ayat 7, apabila seorang menjual anaknya yang perempuan itu perintah Allah, itu juga sebuah pertanyaan, bukan sebuah jawaban atau bukan perintah. Bukan perempuan itu tidak mulu aja. Ini mau bahas yang mana dulu, Bang? Mau bahas yang perintah Allah apa mau yang ini dulu? Udah jawab dulu aja sih Kaisar. Yaudah, tahu Bang. Jawabannya ada di Perjanjian Baru Galatia bab 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Masih percaya budak, bro? Berarti kau masih percaya perbudakan sampai saat ini? Masih percaya ke perbudakan? Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Nabi kami yang tercinta, memberantas, menghanguskan perbudakan. Kalian masih percaya, makanya konotasi stigma kalian itu seorang penjajah sampai sekarang. Paham? Kejebak dengan pertanyaanmu sendiri, Bung. Gimana Bung? Kau ini coba kau ulang lagi, bro. Namanya kau Anda ini masih percaya akan perbudakan sampai saat ini orang Kristen. Lagi lu mau budak. Ya udah, budak di mana? Pertanyaan saya udah terjawab apa belum? Tadi jawabannya di Galatia bab 3 ayat 28. Oh, ini orang nggak ngerti, bro. Ini orang nggak ngerti. Bang Kaisar, silakan. Ini orang nggak ngerti, nggak paham. Dia Lanjut Bang Andri. Rokok dulu aku. Iya, jadi di sini tadi kan pertanyaan Anda itu sampai masalah haid sudah dijawab sama ayahnya ini, ya kan? Terus tapi Anda mengatakan bahwa itu adalah tidak ada namanya ajaran yang ada di kalau seandainya ini gua rangkum bahwa kalau seandainya haid itu itu nggak dipermasalahkan di Perjanjian Baru, ya, tidak dipermasalahkan di Perjanjian Baru karena apa? Karena memang tidak ada ajarannya. Nah, makanya saya tanya pada saat ditanya sama ayah ini masalah menginjak menginjak kotoran itu pada masuk ke tempat suci, kira-kira gimana? Ya kan, bahwa Anda mengatakan bahwa tidak ada ajarannya orang Kristen untuk melepas alas kaki. Saya bukakan Keluaran 3 ayat 5 bahwa ini adalah perintah, bahwa Perjanjian Lama, ya, apakah Perjanjian Lama menurut Anda ini adalah perintah Allah atau bukan? Anda mengatakan itu adalah sebuah pertanyaan. Perjanjian Lama semuanya itu adalah sebuah pertanyaan. Jawabannya adalah jawabannya Paulus. Galatia itu adalah jawabannya Paulus. Ya, semuanya itu jawabannya Paulus. Jadi Anda sebenarnya menyembah Paulus, bukan apa yang dikatakan oleh Perjanjian Lama. Anda lebih memilih apa yang dikatakan oleh Paulus. Emang Galatia siapa yang menulis? Apakah itu Injil? Itu surat Paulus, itu bukan Injil, itu surat Paulus. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah perintah Allah? Coba jawab.